Shalom, saudara-saudara. Pernahkah Anda galau? Galau karena memikirkan sesuatu yang tidak jelas. Saya pernah galau ketika ayah saya atau papa saya tidak mengangkat handphonenya pada saya menelpon dia. Nada dering masuk yang biasa saya dengar tiba-tiba berubah menjadi suara wanita yang mengatakan, "Tekan tombol angka 1. Pesan tinggalkan biaya Rp460. Nomor yang sedang Anda tuju sedang tidak aktif." Saya betul-betul galau. Pikiran saya jadi macam-macam karena papa tinggal di kota Cirebon sendirian dan umurnya lebih dari 80 tahun. Dan karena pikiran yang negatif tentang papa nanti bagaimana dan seperti apa, lalu saya mencoba untuk juga telepon ke kakak saya yang di Kota Kuningan dan juga adik saya yang di Tangerang. Memberitahu dan menanyakan tentang papa, apakah mereka sudah telepon papa. Dan mereka mengatakan bahwa mereka belum telepon papa. Karena mendengar bahwa saya telepon papa, handphone tidak diangkat, lalu mereka juga coba telepon papa. Dan jawabannya sama, bahwa papa tidak mengangkat telepon yang mereka telepon ke papa. Dan yang menarik, kakak saya justru mengatakan pada saat kami sedang galau, sudah lebih baik kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Berdoalah minta hikmat dari Tuhan agar kita tenang dan Tuhan menjaga papa. Dan saya mengikuti nasihat itu. Saya berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Saya tenang. Dan besoknya memang adik saya memberi kabar bahwa handphone papa tidak diangkat karena handphone sedang di-charger dan papa lupa ngangkat handphone tersebut. Meminta hikmat dari Tuhan. Itu juga yang boleh kita temukan dalam bacaan di Yakobus 1 ayat ke-5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Meminta hikmat kepada Tuhan. Apa sih hikmat itu? Hikmat adalah karunia pengetahuan dari Tuhan yang diberikan kepada siapa saja meminta kepada Tuhan, sehingga orang tersebut bisa membedakan dan mengambil keputusan yang baik, yang benar, dan positif. Tanpa hikmat Tuhan, maka kita akan kehilangan kemampuan berbicara jujur dan objektif. Tanpa hikmat dari Tuhan, maka kita akan mendahulukan kepentingan-kepentingan pribadi. Tanpa hikmat dari Tuhan, maka hidup kita senantiasa akan dibayang-bayangi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan, penderitaan, dan sebagainya. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Karena apa? Ketika kita melihat persoalan dengan hikmat dari Tuhan, kita akan dimampukan melihat persoalan dari terang firman Tuhan. Dengan terang firman Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk bersyukur yang pertama. Dan yang kedua, persoalan sesulit apapun, maka kita akan melihatnya bahwa Tuhan bisa memakai persoalan itu untuk membuat iman kita bertumbuh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita selalu meminta hikmat dari Tuhan? Di dalam hidup yang serba sulit, yang serba punya banyak masalah, ada baiknya dan sangat penting untuk selalu meminta hikmat dari Tuhan. Karena dengan meminta hikmat dari Tuhan, sesulit apapun, seberat apapun masalah yang kita alami, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk bersyukur dalam segala hal. Dimampukan Tuhan untuk melihat persoalan, bahwa persoalan itu bisa dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman kita. Marilah kita meminta hikmat dari Tuhan ketika kita menghadapi persoalan dan masalah seberat apapun. Karena ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan ketenangan dan jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin.